Halo Sobat Sehat, bagaimana kabarnya nih? Sehat kan? Harus sehat dong. Nah, pada kesempatan ini, yuk kita sedikit mempelajari mengenai perawatan luka di rumah pada pasien post-operasi gangren pada penderita diabetes mellitus. Luka, kalau tidak dirawat dengan benar, bisa sulit sembuh, bahkan bisa mengakibatkan terjadinya infeksi loh. Maka dari itu, luka harus selalu bersih dan harus dirawat dengan baik. Perawatan luka juga bisa kita lakukan di rumah loh. Nah, bagaimana sih caranya? Yuk kita pelajari lebih lanjut tentang prosedur perawatan luka di rumah, terutama pada luka post-operasi gangren nih, pada penderita diabetes mellitus. Kenapa sih berfokus pada luka post-operasi gangren pada diabetes mellitus? Nah, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Luka post-operasi gangren pada penderita diabetes mellitus ini memiliki resiko infeksi yang tinggi karena kondisi gula darah tinggi dan sistem kekebalan tubuh yang melemah menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk pertumbuhan bakteri di dalam luka, sehingga meningkatkan risiko infeksi. Jangan lupa di-scan ya QR code di akhir video ini. Selanjutnya, bagaimana sih perawatan luka pada pasien post-operasi gangren pada penderita diabetes mellitus? Frekuensi perawatan luka pasca operasi gangren bergantung pada kondisi luka dan petunjuk dokter. Tetapi umumnya, luka dibersihkan dan perbannya diganti setidaknya 2 hari sekali atau lebih jika basah atau kotor. Berikut langkah-langkah perawatan luka post-operasi gangren di rumah. Siapkan alat dan bahan untuk melakukan perawatan luka. Kasa steril, Sofratule, kasa steril dengan kandungan antibiotik. Plester pembalut luka menggunakan Hipavik. Cairan pembersih luka yaitu menggunakan NaCl. Gunting bersih 1. Langkah pertama yaitu cuci tangan menggunakan sabun cuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan. Pastikan tangan sudah bersih. Langkah kedua yaitu lepaskan balutan lama dengan hati-hati, lalu buang ke tempat sampah. 3. Bersihkan luka dengan cara basahi kasa dengan cairan sodium klorid, lalu bersihkan area luka dengan lembut. Bersihkan juga area di sekeliling luka. 4. Setelah dibersihkan, keringkan kembali menggunakan kasa steril ya. 5. Jika dirasa sudah kering dan luka sudah bersih, tutup kembali luka. Untuk penutupan luka pada pasien post-operasi gangren pada penderita diabetes mellitus ada 2 lapis nih. Lapis pertama yang menempel pada luka adalah Sofratule atau kasa steril dengan kandungan antibiotik. Setelah Sofratule terpasang, baru lapisan kedua adalah menggunakan kasa steril. 6. Pastikan seluruh bagian luka tertutup dengan kasa. Setelah itu rekatkan dengan plester pembalut luka atau Hipavik. 7. Setelah selesai, jangan lupa cuci tangan kembali ya. Nah, gimana teman-teman? Mudah kan? Eits, belum selesai. Teman-teman juga harus mengetahui di mana sih ciri-ciri luka yang terinfeksi. 1. Rubor, kemerahan. 2. Color, panas. 3. Tumor, bengkak. 4. Dolor, nyeri. Dan 5. Keluarnya cairan berwarna kekuningan atau kehijauan, nanah, yang seringkali disertai dengan bau busuk. Bagaimana teman-teman? Pasti jauh lebih mengerti tentang perawatan luka ya. Kalau masih belum paham, boleh loh tanya-tanya lebih lanjut kepada petugas kesehatan di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan terdekat. Terima kasih teman-teman.